Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan program Dialog Titik Tengah. Kalau kita mengingat pada tahun lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengumumkan ada temuan kasus COVID-19 pertama di Indonesia, yakni pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan saat ini, berbagai pihak bergerak untuk saling membantu supaya pandemi ini segera tuntas, bahkan juga membantu masyarakat yang terdampak. Lantas bagaimana dengan partai politik? Bagaimana peran mereka selama pandemi? Apakah sudah ada dirasakan secara nyata perannya? Untuk itu kita pada siang hari ini mengangkat tema menyoal peran parpol di masa pandemi. Bersama saya, Reno Reksa. Banyak cara dilakukan untuk membantu sesama, khususnya bagi warga terdampak pandemi, seperti yang dilakukan Pondok Pesantren di Probolinggo dengan mendirikan dapur umum dan membagikan ratusan nasi bungkus. Aksi sosial berbagi di tengah pandemi dilakukan santri dan pengurus Ponpes Raudlotul Mutakin di Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Dalam satu hari, dapur umum Ponpes tersebut mampu membuat 800 hingga 900 nasi bungkus untuk dibagikan. Bahan baku masakan diperoleh dari para donatur dan juga sumbangan warga sekitar. Untuk saat ini nasi bungkus yang dibagikan masih sekitar 1 kali dalam sehari, mengingat tenaga masih belum mencukupi. Namun akan tetapi ke depan jumlah nasi bungkus yang akan dibagikan dalam aksi sosial ini diperbanyak dengan sasaran yang lebih luas. Melihat keprihatinan warga masyarakat dengan pandemi ini dan banyak kejadian di sekitar kita, banyak masyarakat yang kekurangan, sehingga kita berusaha semampu kita untuk membantu mereka lewat dapur umum ini. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada siang hari ini menyoal peran parpol di masa pandemi, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Surakim Abdussalam, pengamat politik melalui saluran Zoom. Selamat siang Pak Surakim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Pak Surakim, semoga kita semuanya sehat dan selalu semangat. Pak Surakim, terkait dengan tema kita, menyoal peran parpol di masa pandemi. Tadi di awal sekali saya sudah mengatakan bahwa pandemi ini sudah terjadi sejak tanggal 2 Maret 2020. Dan ini masih berlangsung sampai dengan saat ini. Sorotan Anda secara khusus untuk peran partai politik, seperti apa Pak Surakim? Sebenarnya ekspektasi masyarakat terhadap partai politik itu tinggi. Kendati apresiasi mereka terhadap kinerja partai politik masih dirasakan belum menggembirakan. Karena kita semua tahu bahwa partai politik biasanya bekerja ekstra keras menjelang pemilu. Sementara kerja-kerja politik itu sebenarnya adalah dilakukan sepanjang masa, sepanjang waktu. Nah, tentu partai politik kita di masa pandemi ini seharusnya kemudian lebih banyak membersamai masyarakat. Karena keberadaan pemilih kita itu kian rasional dari waktu ke waktu. Dan karena kian rasional, mereka bisa mempertimbangkan banyak hal, banyak variabel. Kian banyak. Baik, Pak Surakim, yang ditakutkan ketika misal ada partai politik tertentu yang kemudian melakukan aksi sosial seperti itu. Tetapi itu hanya sebatas seremonial dan yang penting adalah terpublish, terberitakan. Namun tidak secara kontinuitasnya tidak terjaga. Bagaimana sorotan Anda mengenai hal ini? Ya, masyarakat akan kian rasional, kian mempertimbangkan banyak hal. Bisa mengkoneksi antara persepsi image mereka dengan kenyataan di lapangannya. Itu semakin erat hubungannya. Jadi apa saja yang dilakukan oleh partai politik melalui media pasti akan dikonfirmasi dalam aksi-aksi tindakan nyata mereka. Jadi hati-hati juga partai politik supaya tidak terlalu banyak mengeksploitasi image dan kesan di medianya, sementara aksi di lapangannya tidak terverifikasi oleh pemilih. Nah, itu malah berbahaya. Baik. Sejak tahun lalu sampai dengan saat ini, kalau menurut Anda sudah sespesifik apa langkah-langkah yang diambil oleh masing-masing partai politik untuk turut membantu pemerintah menangani pandemi? Ya,
kalau boleh dikasih skor ya mungkin cukup pun kurang ya. Jadi Skala 1 sampai 10 berapa Pak Surakim skornya? Ya, separuh lah saya. Karena dalam konteks masyarakat mengalami kesusahan, relatif partai politik belum banyak hadir. Bagaimana ketika kelangkaan oksigen, bagaimana ketika pengurusan mayat korban COVID, dan bagaimana isoman ya terutama, itu relatif masih belum banyak partai-partai politik yang bisa membersamai itu. Dan saya pikir itu adalah hal-hal krusial yang semestinya partai politik hadir supaya kemudian trust masyarakat terhadap partai politik akan kian tinggi. Walaupun saya tahu itu memang berbiaya tinggi. Oke, tapi Pak Surakim, ketika Anda mengatakan hal tersebut, skornya hanya 5, kemudian partai politik belum sepenuhnya hadir begitu ya di tengah pandemi untuk membantu masyarakat. Ini kan sebetulnya suatu hal yang ironis, karena pada saat pesta demokrasi, partai politik membutuhkan masyarakat untuk meraup suara. Tetapi di sisi lain seperti saat ini, masyarakat yang menjadi lumbung suara partai politik membutuhkan kehadiran partai, tetapi tidak ada. Ya, mereka masih instan saja strateginya. Jadi mereka bekerja menjelang pemilu. Ketika pemilu masih kurang 3 tahun, 4 tahun, bagi mereka itu dianggap menghambur-hamburkan biaya kan. Nah ini yang kemudian perlu diperbaharui karena bagaimanapun juga perilaku masyarakat, khususnya perilaku memilih ini sudah berubah. Platform juga sudah platform politik maksudnya juga sudah berubah, dan tentu saja partai politik tidak bisa menemplate apa yang dilakukan pada masa lalu untuk sekarang. Masa pandemi menurut pengamatan saya ini adalah momentum yang pas dan luar biasa bagi partai politik untuk bisa mendekatkan diri. Dengan apa? Dengan bisa langsung terjun menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Membersamai mereka pada saat masa sulit ini, saya pikir akan bisa menjadi recall yang bagus di 2024. Berarti bukan hanya sekedar simbolis, seremonial saja Pak Surakim ya? Menurut saya masyarakat sudah bisa mengkoneksikan bagaimana membangun relevansi kebutuhan mereka itu dengan apa yang semestinya harus dilakukan oleh partai politik. Jadi partai politik semestinya tidak perlu harus lip service maupun berbunga-bunga dengan beragam kegiatan seremonial, tapi yang jauh lebih penting adalah membersamai mereka, bahwa mereka hadir di tengah-tengah masyarakat pemilih mereka ketika sulit dan susah. Baik, Pak Surakim, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama dengan kami. Sejumlah relawan di Kabupaten Magetan menyalurkan bantuan ribuan liter susu segar kepada warga yang melakukan isoman. Sedekah susu diharapkan dapat mempercepat pemulihan kesehatan warga yang terpapar COVID-19. Di mana bantuan susu segar diberikan relawan kepada warga yang sedang melakukan isoman, salah satunya dilakukan di Desa Klagen Gambiran, Kecamatan Mauspati. Masing-masing warga yang menjalani isoman mendapatkan 2 bungkus susu sapi segar dengan berat 1 liter. Bantuan susu segar tersebut diambil langsung dari peternak di Singolangu. Diharapkan sedekah susu dapat membantu mempercepat pemulihan kesehatan warga. Bantuan susu rencananya mencapai 3.000 liter, namun saat ini baru sekitar 1.700 liter yang tersalurkan. Saya lanjutkan perbincangan saya bersama dengan Pak Surakim Abdul Salam, pengamat politik melalui saluran Zoom. Pak Surakim, sebelum kita menyoroti mengenai dengan hal lain ya, soal berita yang baru saja kita saksikan, yang tergerak justru masyarakat-masyarakat sekitar. Parpol juga tidak terlihat gitu ya secara dominan. Bagaimana sorotan Anda, Pak Surakim? Ya, tentu ini semakin mengukuhkan banyak pendapat bahwa sebenarnya masyarakat ya tidak terlampau dekat dengan partai politik. Jadi sampai sejauh ini kan partai politik itu diapresiasi paling rendah ya oleh pemilih Indonesia. Bahkan citranya dianggap
paling rendah di antara lembaga-lembaga negara yang lainnya. Dan itu yang membuat kenapa kemudian mereka itu selalu bekerja di akhir waktu menjelang kontestasi saja. Dan ini sekali lagi sebenarnya tantangan, karena dalam pendapat saya kerja politik itu sebenarnya adalah kerja yang sepanjang waktu. Dan kalau mereka masih menerus bekerja secara instan, saya kira pemilih juga akan lama-lama juga akan kian cerdas kemana harus menjatuhkan pilihan. Oke, Pak Surokim, sebetulnya ketika pada momentum pandemi COVID-19 sejak 2 Maret 2020 sampai dengan saat ini di Indonesia terjadi, ini kan sebetulnya suatu wadah yang bisa dalam tanda kutip dimanfaatkan kalau kita bahasa vulgarnya oleh partai politik untuk bekerja nyata dan sekaligus meraih simpati dari masyarakat. Tapi kenapa hal tersebut tidak terlalu dilakukan oleh teman-teman di partai politik? Ya, itu kekhawatiran saya, mereka masih ingin menggunakan strategi lama untuk menghadapi pemilu dalam konteks baru. Dalam konteks baru ini tidak ada yang bisa mengalahkan strategi membersamai mereka. Istilahnya kalau teman-teman pengamat politik itu mengatakan sebagai politik tepuk tahu, yaitu berada dekat dengan mereka. Kalau mereka terus-menerus berada di media, berada di baliho, dan tidak menepuk bahu secara langsung, sebenarnya pemilihnya ini sedang ngapain sekarang, sedang susah apa dia. Kalau isoman, apakah berada dekat dengan mereka, aspek proximity ini dilakukan. Nah, itu yang kemudian akan menjadi investasi yang menurut saya 2024 nanti tetap akan dipanggil oleh pemilih rasional kita. Waktu kita susah saja mereka tidak datang, giliran mereka mau kontestasi butuh bantuan kita, pasti begitu pertanyaannya. Oke, Pak Surokim, kalau berdasarkan data yang Anda miliki, berapa banyak sebetulnya persentase pemilih rasional di Indonesia secara keseluruhan atau bahkan secara spesifik di Jawa Timur? Seberapa banyak persentasenya? Angkanya kan progresif ya, dari yang semula 18% menjadi 27 bergerak ke 32. Oke. Ya, jadi saya pikir itu akan sangat signifikan, apalagi pemilih milenial kita yang X dan Z diproyeksi 2024 akan berada pada posisi 52%, dan itu dominan adalah pemilih-pemilih yang rasional. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara tentang pemilih rasional di 2024, sangat menentukan dia. Mereka-mereka yang rasional saat ini akan menjadi kekuatan utama. Dan mereka akan mempertimbangkan banyak hal, termasuk pada mencatat apa saja yang dilakukan oleh partai politik dalam konteks pandemi 3 tahun sebelum pemilu sekarang. Oke. Baik, Pak Surokim, seperti yang kita lihat sampai dengan saat ini mungkin fenomena ini muncul mungkin pada bulan April atau Mei, di mana di situ bertebaran baliho elit-elit partai politik tertentu, bertebaran hanya untuk menunjukkan wajah saja di tengah suasana pandemi. Bahkan ada sebuah media yang menunjukkan bahwa di situ ada warga yang kesulitan oksigen, banyak warga yang meninggal akibat pandemi, namun di sisi lain elit-elit politik hanya pamer muka saja di baliho. Bagaimana sorotan Anda mengenai hal ini secara etika politik? Ya, sebenarnya tidak salah balihonya. Oke. Yang salah itu kontennya, konten kampanye atau konten sosialisasinya. Karena banyak sekali konten-konten di baliho, di media outdoor itu yang memang tidak empatik. Contohnya, Pak? Tidak sesuai dengan konteks menghadapi pandemi COVID-19. Oke. Terkesan selfish mereka. Jadi tidak ada upaya untuk mengengagement ya pemilihnya untuk bersama-sama berada dalam kondisi bangkit dari pandemi COVID. Nah, itu baliho-baliho dengan semangat seperti itu belum kita lihat semangatnya. Sehingga yang terjadi akhirnya kemudian dianggap pencitraan, dianggap mengambur-amburkan banyak, dan timbul kemudian reaksi-reaksi yang tidak simpatik dari pemilih Indonesia. Baik, Pak Surokim, bukankah hal tersebut sebenarnya membahayakan dari partai politik itu sendiri sebetulnya? Ya, kalau tidak bisa dikonfirmasi di aksi nyata, di lapangan tidak ada, itu akan sangat menjadi blunder. Oke. Tetapi perlu memang sosialisasi, karena tidak mungkin kandidat bisa menjangkau hampir
250 pemilih Indonesia atau mungkin 34 juta pemilih Jawa Timur. Oke, baik Pak Surokim, kita saat ini juga sudah tersambung bersama dengan Bapak Arief Fatoni yang merupakan politisi dari Partai Golkar. Saya akan coba sapa. Selamat siang Pak Arief. Selamat siang Mas Rinu. Baik, selamat siang Pak Arief. Terkait dengan tadi saya sudah segmen 1 sampai dengan pertengahan segmen 2, saya sudah berbincang dengan Pak Surokim mengenai dengan peran partai politik di masa pandemi. Ada sebuah catatan di mana sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini partai politik terlihat masih kurang maksimal untuk berada bersama, bersebelahan dengan masyarakat di tengah pandemi untuk keluar bersama-sama dari nuansa pandemi ini. Apa sorotan Anda, apa pendapat Anda? Ya, saya pikir kalau itu pendapat ya sah-sah saja. Tapi kami di Partai Golkar itu diajari daripada menyalahkan kegelapan, mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin sebagai lentera kehidupan. Artinya apa? Kita semua menyadari bahwa pandemi COVID ini tidak hanya sekedar meluluhlantahkan sektor kesehatan kita, tetapi juga membuat ketahanan ekonomi masyarakat ini begitu rapuh. Nah, berangkat dari hal itu, dari catatan kami, sejak April tahun 2020, kami Partai Golkar dengan swadaya kader itu kemudian mencoba meringankan beban masyarakat melalui bantuan paket-paket sembako yang kami kirimkan kepada masyarakat. Tentu itu tidak semua bisa menjangkau 3 juta masyarakat Surabaya katakanlah. Tetapi setidaknya kita tidak berpangku tangan melihat kegelisahan, melihat penderitaan masyarakat. Nah, itu yang pertama. Dan banyak hal, termasuk masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Bahwa itu kalau masih dirasa kurang, ya sah-sah saja, Mas Reno. Tapi setidaknya sebagai partai politik, sebagai jembatan kerja-kerja kemanusiaan, kita tidak tinggal diam, kita tidak berpangku tangan melihat kegelisahan masyarakat yang terjadi sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Baik, Pak Arief Fatoni dan Pak Surokim, kita harus jeda sejenak. Kita masih punya satu segmen untuk membahas tema kita siang hari ini. Pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Dialog Titik Tengah masih akan kembali. Menyoal peran parpol di masa pandemi masih menjadi tema kita pada siang hari ini, pemirsa, dan saya masih tersambung bersama dengan Bapak Surokim Abdussalam selaku pengamat politik yang tersambung melalui saluran Zoom. Kemudian ada Bapak Arief Fatoni yang merupakan politisi Golkar. Saya kembali ke Pak Arief Fatoni sebelum ke Pak Surokim. Pak Arief, terkait dengan adanya politik baliho yang bertebaran tahun ini di tengah suasana pandemi yang menurut beberapa kalangan ini dirasa kurang elok. Apa pandangan Anda? Ya, sekali lagi kita hidup di era demokrasi yang indeksnya alhamdulillah tiap tahun meningkat. Artinya sah-sah saja semua dinamika pendapat yang muncul sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat itu sendiri. Tetapi tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap masyarakat yang mungkin saja skeptis terhadap billboard dan baliho-baliho yang bertebaran itu, ini bisa dikatakan tidak elok manakala kami tidak berbuat apa-apa terhadap masyarakat dan hanya menyandarkan pada pemasangan billboard-billboard itu sendiri. Jadi sebenarnya kami ini tidak hanya memasang billboard Ketua Umum Partai Golkar, Dr. Airlangga Hartarto, tetapi kami juga membagi paket sembako. Tapi di paket sembako itu pun itu ada stikernya Ketua Umum Partai Golkar. Dan alhamdulillah masyarakat yang menerima sembako itu menyampaikan doa dan ucapan terima kasih atas perhatian Ketua Umum Partai Golkar. Yang kedua, kami juga menyediakan layanan ambulan gratis untuk masyarakat Surabaya ngantar jenazah ke seluruh Jawa Timur. Itu juga ada fotonya Ketua Umum Partai Golkar dan masyarakat tidak mempersoalkan itu. Pak Arief Fatoni, Anda berarti menyetujui tidak ketika ada
statement mengatakan bahwa ini sebetulnya persiapan untuk menuju 2024. Artinya semua partai politik tentu mempersiapkan untuk helatan kontestasi tahun 2024. Nah, persiapannya apa? Kalau kami memaknai persiapan politik hari ini adalah melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Oke. Artinya apa? Kita menanam investasi sosial sebanyak-banyaknya untuk meringankan beban penderitaan masyarakat melalui kerja-kerja kemanusiaan yang kami lakukan. Baik melalui bantuan secara verbal maupun memerintahkan fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya untuk mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan untuk meringankan beban ekonomi yang dirasa masyarakat hari ini melalui dana jaminan sosial. Oke. Terus kemudian pemenuhan layanan dasar kesehatan, katakanlah. Jadi sebenarnya ikhtiar ini tidak satu arah. Jadi kami melakukan banyak hal dan memasang billboard itu hanya salah satu saja, Mas Rino. Oke, baik, saya ke Pak Surhakim. Pak Surhakim, bagaimana tanggapan Anda mengenai beberapa statement yang telah disampaikan oleh Bapak Arief Fatoni terkait dengan pemasangan baliho, billboard, dan seterusnya di tengah suasana pandemi? Apa tanggapan Anda? Ya, saya sepakat bahwa kerja politik dalam konteks pandemi itu tidak selalu harus dikonversi ke dalam suara. Ya. Ada kerja-kerja kemanusiaan yang bisa juga dikonversi sebagai amal sedekah, amal ibadah. Jadi saya sepakat dengan hal itu dan mendukung tidak selalu apa yang dikerjakan oleh partai politik 3 tahun sebelum kontestasi ini harus bermakna dikonversi ke dalam suara dan elektabilitas. Kalau tujuannya hanya sekedar itu, ya memang bekerja saja nanti setahun atau 6 bulan menjelang pemilu. Tetapi ini adalah kerja kemanusiaan di mana pemilih butuh dibersamai, butuh dibesertai. Di mana mereka kesulitan, partai-partai politik berada di sana, ada di sana. Itu saya kira akan merespon, akan menjadi panggilan yang baik untuk 2024 nanti. Baik, terima kasih Bapak Surhakim Abdul Salam, pengamat politik, dan juga ada Bapak Arief Fatoni, politisi Partai Golkar. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir dan bergabung bersama kami dalam program Dialog Titik Tengah. Pemirsa, demikianlah akhir dari Dialog Titik Tengah menyoal peran parpol di masa pandemi. Satu hal yang saya garis bawahi di sini adalah bagaimana partai politik manapun ini bisa hadir bersama dengan masyarakat di tengah pandemi secara nyata, karena ini juga secara otomatis akan merecall pemikiran masyarakat di pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.